Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Suropati Anom. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit berbagi tentang kesaktian daun kelor, yaitu kesaktian daun kelor yang dianggap bisa meruntuhkan ilmu dan untuk menangkal makhluk halus yang sering kita dengar seperti pepatah yang bisa kita dengar dunia tak selebar daun kelor. Tapi seperti apa daun kelor tersebut? Jadi saya ada nih daun kelor saya ada daun kelor, tapi ini daun kelor yang masih muda. Masih muda daun kelornya. Ini daunnya bulat seperti ini, dan pohonnya bisa sampai tinggi, ada 7 sampai 11 meter lah kalau dia sudah besar. Daun kelor ini juga berguna juga untuk pengobatan, contoh nih, untuk menurunkan kolesterol dan kanker. Selain untuk di dunia, sedikit berbagi tentang yaitu daun kelor. Jadi daun kelor ini bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus dan juga untuk melunturkan ilmu, yang mungkin ilmu tersebut seseorang yang sakit lama, juga sakaratul mautnya susah karena dia ada kesaktian atau ilmu sehingga menjadi penghalang baginya, seperti itu. Ini sedikit berbagi tentang pengalaman. Jadi pengalaman yang saya dapati, ada beberapa yang saya dapati tentang pengalaman untuk bertemu, ada beberapa kali yang saya temui yang sempat sampai sudah sakit lama sehingga dihalangi oleh ilmu-ilmu, sehingga di akhir hayatnya ilmu tersebut masih tetap berada di dalam dirinya sehingga menjadi penghalang. Yang saya lakukan, tapi itulah sahabat semuanya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai media dan sarana, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah berumurnya sangat lama dan juga sakit yang berkepanjangan sehingga susah untuk meninggalnya karena ada kekuatan-kekuatan yang dipelajari ataupun kekuatan-kekuatan dari kegaiban, baik itu untuk kekuatan, baik itu untuk hal-hal lainnya, sehingga mengganggu di akhir saat meninggalnya. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, daun kelor ini bisa digunakan. Yang saya lakukan dengan daun kelor ini, daun kelor ini bisa diambil secukupnya. Tapi daun kelor ini diambil bukan cuma daunnya saja, tapi termasuk juga dengan tangkai-tangkainya. Daun kelor tersebut ambil secukupnya. Sebentar, ada kendaraan lewat nih, nanti tidak terdengar. Dari pengalaman, ini sahabat, dari pengalaman saya, karena ada beberapa yang saya temui, di daun kelor ini saya ambil secukupnya. Sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya, saya ambil secukupnya.
Terus saya ambil secukupnya, begitu daun dan tangkainya masukkan di dalam wadah, mungkin baskom lah ya, atau mangkok tapi yang ukurannya besar. Terus daun kelor tersebut setelah dia di dalam suatu tempat, di dalam baskom ya, atau wadah, kita tambah air. Tambah airnya ini cukup sebanyak 17 gelas. Jadi setelah kita masukkan ke dalam mangkok atau baskom, kita tambahkan air 17 gelas. Oke, setelah kita masukkan air 17 gelas ya, yang pertama intinya kita niat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun dengan tujuan apa kita melaksanakan semua ini. Setelah itu semua sudah selesai, yang pertama bacakan Bismillahirrahmanirrahim ya, terlebih dahulu, yaitu pembuka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus bacakan syahadat 7 kali, Fatihah 7 kali. Terus ya, baskom maupun mangkok yang telah berisi daun kelor tersebut kelilingkan ya. Jadi kelilingkan kepada yang sakit tersebut. Jadi kelilingkan sebanyak 3 kali ya, mulai dari kanan. Kelilingkan dulu, jadi sana orang itu terbaring ya, jadi kita pegang nih ya, mangkok atau baskom tersebut dengan berisi daun kelor tadi, kita kelilingkan 3 kali ke orang tersebut. Setelah kita kelilingkan 3 kali, kita usapkan di kepala yang sakit tersebut 3 kali. Setelah kita usap di kepala orang tersebut 3 kali, kita sapukan daun kelor tersebut ya. Sapukan mulai dari ujung kaki, terus sapukan ke badan pada orang sakit tersebut. Jadi kita sapukan seperti ini dengan niat kita kepada Allah. Jadi semuanya itu sebagai sarana dan media. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan-kekuatan apa yang jadi penghalang yang menjadi penghalang atas seseorang tersebut, mudah-mudahan ya, dengan niat dan keikhlasan semuanya dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut dalam keadaan tenang dan tidak terhalang oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini menaungi ataupun saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sedikit berbagi ini dari yang saya temui, karena ini sudah saya lakukan dan ini yang saya temui dan sudah saya laksanakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai sarana, sebagai media, kembali lagi kepada Yang Kuasa. Telah sedikit berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabatku, kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Bukan kita menggurui, tapi kita berbagi karena berbagi itu indah. Terus jangan lupa juga untuk like, subscribe, nyalakan lonceng sehingga tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Saya Suro Patianom dari Singkat Angin mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.